Halo warga pecinta KDM. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Yonge Othman atau Terrara ini pernah mengalami yang namanya kasus pelecehan, guys. Wow, luar biasa. Sehingga dia melaporkan ke polisi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Bagaimana kisah lengkapnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, banyak orang Indonesia mengatakan bahwa Malaysia itu adalah salah satu negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Malaysia itu salah satu negara maju di dunia? Apakah Malaysia itu masuk 10 besar atau 20 besar negara maju di dunia? Apakah Malaysia itu belum termasuk? Apakah Malaysia itu sama seperti Indonesia? Kemudian ternyata ada satu fakta unik atau fakta menarik yang jarang diketahui orang seputar negara Malaysia, dan ini sangat jarang dibahas oleh konten kreator di luar sana. Apa itu faktanya? Fakta yang paling menarik atau yang paling unik dari Malaysia itu adalah, jadi beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2022 sampai tahun 2023, Yong Sevra atau gebekan daripada KDM ini pernah melaporkan kasus pelecehan terhadap polisi yang ada di Malaysia, guys. Bagaimana kronologinya? Jadi, Yong Sevra ini mendapat DM atau messenger atau kiriman daripada netizen, ya. Namun yang dikirim itu sesuatu hal yang berbentuk tabu gitu ya, aib gitu. Video-video lah, video-video yang jorok-jorok gitu ya. Tahu sendiri lah ya. Video emprot-emprot ya. Kita sebut aja namanya emprot-emprot ya. Nah, video emprot-emprot ini dikirim ke Teh lalu Teh melaporkan ke polis. Padahal ya, Teh ini masih status ahli parlementer atau DPR di Malaysia. Coba bayangkan ya, seorang DPR dikirim video emprot-emprot. Ini kan nggak masuk akal ya. Kok berani banget ya? Bukankah ini namanya cari mati ya kan? Menurut kalian gimana? Ada seorang DPR RI di Indonesia misalnya, lalu mengirim video emprot-emprot, itu kan cari mati namanya. Kok ada orang seperti itu ya di Malaysia? Aneh juga ya netizen Malaysia ini. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang untuk video kalau berasal dari Malaysia ya. Jadi ini fakta yang sebenarnya, guys. Saya tidak ngarang-ngarang ya, ada datanya, ada sumbernya ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa ada netizen Malaysia seperti ini? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan karena Yong Sevra ini bergabung dengan partai DAP? Jadi di Malaysia itu, partai DAP itu dianggap sebagai partai daripada, mohon maaf ya, partai daripada komunis gitu ya, atau kumpulan-kumpulan orang Tionghoa gitu. Ya, sementara Yong Sevra ini kan ngotot ya masuk ke DAP dan dia berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya. Dan dugaan saya banyak yang iri gitu dengan Yong Sevra ini. Tapi kan kalau menurut saya pribadi, sah-sah aja kalau dia masuk ke partai komunis, kayak nggak jadi masalah kan. Beda kan komunis di Indonesia dengan komunis di Malaysia ya kan. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian Yong Sevra ini juga pernah hampir ya resign dari DPR, guys. DPR Malaysia maksudnya. Kenapa? Karena banyaknya tekanan dari sana dan sini. Ternyata netizen Malaysia dengan Indonesia itu agak 11-12 ya ternyata ya. Ya nggak sih? Ada juga ya yang hate speech gitu ya. Ada juga yang talk shit gitu ya. Netizen-netizen yang ada di Malaysia ternyata ya. Saya kira dulu ya, saya berpikir bahwa Malaysia itu adalah orang yang sangat-sangat dewasa gitu ya. Enggak semuanya tapi ya, saya tidak mengatakan semuanya seperti itu ya. Karena gini, saya berpikir netizen Malaysia itu lebih dewasa daripada Konoha. Ternyata sama aja kan ya. 11-12 lah kalau saya perhatikan ya. Kemudian ada satu fakta unik atau fakta menarik seputar Malaysia ini. Apa itu? Ternyata Malaysia ini masuk, guys, 10 besar di urutan ke-7 ya. 10 besar negara paling rajin berkembang biak, guys. Tahu sendiri ya, berkembang biak. Emprot-emprot ya. Jadi ternyata Malaysia ini salah satu negara paling rajin emprot-emprot atau berkembang biak. Jadi saya sangat-sangat terkejut ya ketika saya mendengarkan ini. Wow.
Ternyata Malaysia rajin juga ternyata ya, kalau saya perhatikan ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Malaysia itu salah satu negara yang paling rajin berkembang biak gitu, yang paling rajin emprot-emprot gitu, bahkan lebih rajin, jauh lebih rajin daripada Indonesia. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu, karena nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini kalau misalnya berasal dari Malaysia ya. Karena orang Malaysia itu salah satu, ya negara Malaysia itu salah satu negara yang paling banyak mengkonsumsi film emprot-emprot ya, atau film berkembang biak. Tahu sendirilah apa yang saya maksud ya. Ya. Jadi mereka sangat suka menonton ternyata. Orang Indonesia juga sebenarnya suka ya nonton film begitu-begituan ya, film dewasa ya. Orang Malaysia lebih ini lagi ya, lebih rajin lagi ya, lebih suka lagi ya menonton. Jadi ini ada korelasinya guys ya, karena sering nonton film begitu-begituan ya, film emprot-emprot ya, sehingga mereka ada hasrat untuk melakukan yang namanya berkembang biak. Jadi ini punya korelasi ya, tapi sah-sah aja ya. Saya tidak mengatakan bahwa, Malaysia itu salah, saya tidak mengatakan seperti itu. Justru kalau saya perhatikan itu ya disarankan, dokter kan menyarankan, ya kalau udah yang punya istri ya, yang suami istri ya, bukan yang belum ya, bukan yang jomblo ya. Jadi jomblo minggir dulu ya. Jadi yang disarankan nih kalau melakukan hubungan, suami istri itu ya harus ya minimal 4 atau 5 seminggu ya, 5 kali seminggu. Nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, 10 negara yang paling rajin emprot-emprot. Di urutan pertama itu ada Yunani, ada Brazil ya, kemudian dan lain sebagainya dan seterusnya, ada Malaysia ternyata guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini ada korelasinya gitu ya? Korelasi, banyaknya netizen yang suka emprot-emprot di sana, lalu mereka suka mengirim yang namanya video-video emprot-emprot gitu, bahkan ke anggota parlemen sekalipun mereka berani gitu. Kan cari mati itu namanya. Anggota parlemen itu kan orang yang berpengaruh. Dia punya relasi terhadap polisi, pasti ditanggapin sama polisi lah, pasti cepet ya, gercep. Ya, tapi berani gitu ngirim. Apakah ini semacam bullying gitu? Ya, apakah ini semacam menghina dari sosial media gitu? Ya, kemudian banyak warga Indonesia itu berpikir bahwa Malaysia itu adalah negara maju gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menurut data? Jadi di sini saya netral ya, saya tidak berpihak pada negara apapun ya. Mohon maaf bagi netizen Malaysia ya. Ternyata Malaysia itu belum masuk negara maju guys. Nggak masuk negara maju. Cuman ya banyak orang Indonesia berpikir bahwa Malaysia itu negara maju. Enggak. Malaysia itu masih negara berkembang guys, bukan negara maju. Ya. Jadi kalau kita ngambil data, ya kalau kita melihat data itu, Malaysia itu nggak masuk. 10 negara maju itu ya rata-rata didominasi oleh Eropa guys ya. Seperti Norwegia, Finlandia, Swiss, Belanda, dan sebagainya. Mereka rata-rata negara maju. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Malaysia itu susah menjadi negara maju? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Kalau menurut saya pribadi ya, faktor yang paling mempengaruhi itu IQ guys. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Saya tidak menjudge Anda yang nonton video ini ya. Saya tidak mengatakan bahwa IQ orang Malaysia itu IQ jongkok atau IQ rendah. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ya, kalau saya perhatikan itu rata-rata negara maju itu IQ-nya tinggi. Saya nggak pernah menemukan negara maju satupun di dunia ini IQ rata-ratanya itu 78. Nggak pernah. Nggak pernah. Coba kasih data. Jadi ternyata IQ itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys. Bagaimana cara memajukan suatu bangsa? Ya naikkan IQ gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya bisa dengan genetik ya. Ada faktor genetik juga guys ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video, saya tidak bermaksud rasis ya, tapi genetik itu mempengaruhi guys. Itu yang pertama. IQ seseorang itu dipengaruhi oleh genetik, bawaan lahir. Ya. Kalau kita lihat misalnya orang-orang Eropa, saya tidak mengatakan bahwa orang Eropa itu rata-rata pintar ya. Maksudnya gini, saya tidak mengatakan bahwa orang Eropa itu semuanya pintar gitu ya, enggak. Tapi kalau saya perhatikan tuh rata-rata mereka cerdas gitu ya, orang-orang kulit putih gitu. Karena apa? Karena IQ gitu, genetik ya, itu mempengaruhi ya. Bagaimana dengan orang China? China juga rata-rata IQ tinggi. Jadi biasanya yang mohon maaf ya, yang agak rendah itu yang di Asia, tapi bukan China. Asia itu kan sama China juga ya, sama India ya.
Jadi yang rendah itu biasanya Konoha gitu, negeri jiran ya, nggak termasuk ya. Negeri jiran itu nggak sampai 100 guys. Jadi kalau mau jadi negara maju itu minimal 100 gitu, rata-rata IQ-nya 100. Itu mempengaruhi guys. IQ itu mempengaruhi. Banyak orang yang nggak percaya kalau saya mengatakan seperti ini, terdengar rasis gitu, tapi berpengaruh gitu. Kenapa berpengaruh? Karena rata-rata orang kaya, orang cerdas itu, ya rata-rata IQ tinggi guys. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju itu kita harus cerdas, pintar gitu. Ya, kalau kita mohon maaf ya IQ-nya lelet gitu ya, IQ-nya setara gorila dan sebagainya kan susah menjadi negara maju, ya. Kenapa? Karena berpikirnya lelet ya, sehingga kita ketinggalan dengan negara lain gitu. Sementara negara lain tuh berpikirnya itu langsung sat set sat set, cepet gitu, daya tangkapnya cepet. Sementara di Konoha ya mohon maaf ya, banyak IQ setara gorila gitu ya, 78 gitu. Itu menurut data ya. Menurut data, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa, "Oh kita tuh nggak setara guru," ya beda tipis lah ya, ya, beda tipis. Itu mempengaruhi guys ya. Kemudian bagaimana dengan Yong Sefra ini, Yong Sefra Otman ini, apakah dia akan dipinang oleh Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya pribadi kalau Yong Sefra ini dipinang oleh Kang Deddy Mulyadi, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya? Kalau menikah dengan Kang Deddy Mulyadi, maka Yong Sefra ini akan sangat-sangat tegas sekali terhadap korupsi ya, terhadap orang yang, toxic gitu ya, netizen toxic yang suka ngirim video emprot-emprot, oh disikat habis ya, karena dia adalah korban gitu. Dia adalah orang yang sangat tegas ya kalau saya perhatikan ya, Yong Sefra ini, sangat tegas sekali ya. Bagaimana kalau dia jadi ibu negara? Itu lebih, sangat-sangat, luar biasa ya kalau saya perhatikan ya. Oke, ya terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun guys. Jalan-jalan ke Lembu Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Salam satu hobi, salam satu lembur.